Shalom saudara, saudara sedang mendengarkan pesan suara Tuhan. Adakah saudara di dalam kehidupan saudara, saudara menantikan jawaban doa? Saudara sudah lama berdoa dan saudara merindukan Tuhan menjawab doa-doa saudara. Ada pesan penting suara Tuhan bagi saudara yang akan membuat saudara memahami bagaimana seharusnya berdoa. Dan saudara juga memahami bagaimana supaya doa saudara dijawab. Pesan suara Tuhan bagi kita di dalam video ini saudara adalah dari Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini diajarkan bagaimana supaya umat-umat Tuhan memahami bagaimana seharusnya berdoa dan bagaimana supaya doa kita dijawab. Hal pertama yang ditegaskan di sini, saudara, adalah bahwa kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak memperoleh tujuanmu, tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Hal pertama yang dikoreksi oleh firman Tuhan di sini adalah tidak berdoa. Jika kita tidak berdoa, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. Itu kata firman Tuhan. Artinya kalau kita rindu meraih apa yang kita inginkan, kalau kita rindu menerima apa yang kita inginkan, maka firman Allah ini menegaskan bahwa kita harus berdoa. Dan di dalam doa itu ada proses. Ada proses, saudara. Kalau hari ini doamu belum dijawab, mungkin itu karena masih dalam proses. Tuhan bekerja melalui proses, saudara. Lihat saja ke dalam Alkitab, maka saudara akan menemukan bahwa semua yang terjadi itu melalui satu proses. Kita bisa melihat bagaimana Yusuf akhirnya jadi Perdana Menteri melalui proses, bahkan prosesnya berat. Daud melalui proses, Musa melalui proses, Ishak melalui proses, semuanya melalui proses, saudara. Dan kalau kita rindu mengalami jawaban doa, kita juga harus sadar bahwa ada prosesnya. Nah, jadi kalau doa kita belum dijawab, kita harus menjalani prosesnya dengan benar. Di sini dikatakan, kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Kamu bertengkar, kamu berkelahi. Itu tindakan-tindakan orang yang tidak berdoa. Tetapi seberapa banyak orang yang sudah berdoa dan ketika mereka tidak memperolehnya, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Ketika mereka tidak memperoleh apa yang mereka capai, padahal orang lain sudah mencapainya, mereka hidup dalam kemarahan, mereka hidup dalam iri hati. Orang yang doanya belum dijawab bisa saja iri hati kepada orang yang doanya sudah dijawab. Padahal firman Tuhan berkata,
Tidak boleh iri hati. Maka kalau doa kita belum dijawab, berdoalah terus. Berdoalah terus. Seberapa lama doa saudara belum dijawab? Teruslah berdoa. Jangan menyerah sampai pada akhirnya doa saudara dijawab. Bahkan saya percaya saudara bahwa lebih dari apa yang kita doakan, Tuhan sanggup kerjakan. Kalau hari ini doa kita belum dijawab, jangan menyerah, karena ke depan Tuhan bisa mengerjakan lebih dari apa yang kita doakan. Saya mengalami dalam kehidupan ini saudara, bahwa dalam melayani Tuhan seringkali saya melihat bahwa lebih dari apa yang saya doakan. Dulu saya rindu sekali saya bisa menyelesaikan pendidikan S2 teologi. Tetapi ternyata Tuhan beri kesempatan untuk menyelesaikan S3. Dan dengan biaya yang begitu besar. Lebih dari apa yang kupikirkan. Dalam banyak hal begitu. Dan saya mau tegaskan juga kepada saudara bahwa Tuhan bisa mengerjakan lebih dari apa yang saudara minta. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara tekun berdoa? Jangan pernah menyerah. Doamu sekian lama belum dijawab, jangan menyerah. Teruslah berdoa, teruslah berdoa, dan teruslah berdoa. Tetapi saudara, ada hal lain yang juga perlu kita koreksi. Karena di sini dikatakan bahwa atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ternyata ada alasan lain selain tidak berdoa, tidak tekun berdoa. Itu menjadi sebab doa kita tidak dijawab. Tetapi ada hal lain, karena salah berdoa. Doa tidak dijawab juga karena salah berdoa. Hari ini, apakah doa-doa saudara sudah benar? Jangan-jangan doa saudara belum dijawab karena saudara salah berdoa. Doa yang bagaimana yang salah di hadapan Tuhan? Dikatakan di sini, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu seringkali yang menjadi masalahnya, sehingga doa-doa umatnya tidak dijawab. Karena jawaban doa itu hendak digunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Padahal Tuhan mau doa-doa kita itu, jawaban dari doa-doa kita itu jadi kemuliaan bagi namanya. Tetapi seringkali umat-umat Tuhan berdoa hanya untuk memuaskan keinginannya, hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan orang-orang yang demikian, biasanya setelah dia mendapatkan jawaban doanya, hidupnya jauh dari Tuhan. Saya pernah mengalami saudara, ada seorang yang saya layani, dia meminta petunjuk dan meminta doa bagaimana supaya dia bisa berhasil, usaha apa yang dia harus kerjakan supaya berhasil. Dan waktu itu muncul di hati saya tentang satu usaha yang bisa dikerjakan di daerah ini, bisa berjalan, bisa berkembang. Lalu saya kasih nasihat, coba lakukan bisnis ini, kerjakan bisnis ini. Dan kemudian mereka sekeluarga melakukan bisnis itu saudara. Dan luar biasa. Benar saja usaha yang mereka mulai itu cepat sekali berkembang, cepat sekali maju. Dan singkat cerita akhirnya ekonomi mereka juga meningkat. Tetapi yang sedih adalah akhirnya orang ini hidup dalam dosa, hidup dalam perselingkuhan. Berkat yang diterima itu digunakan untuk modal berzinah.
memuaskan hawa nafsu, keserakahan hawa nafsunya. Dan singkat cerita saudara, tidak lama akhirnya dia sakit karena hidup dalam perzinahan dan akhirnya meninggal. Dan sebelum dia sakit, selama dia masih berhasil, setelah mulai menanjak ekonominya, dia mulai jauh dari Tuhan, sudah tidak mau ibadah, tidak sempat ibadah, malah hari Minggu itu lama-lama akhirnya digunakan untuk hidup dalam dosa. Itu kesempatan, karena kalau hari yang lain bekerja. Hancur sehancur-hancurnya saudara. Kenapa? Karena jawaban doa tadi digunakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan saudara, satu kali ada seorang anak muda, dia mau melamar satu pekerjaan. Lalu kemudian dia minta doa, dan kami berdoa bersama. Lalu tahu apa yang terjadi saudara? Apa yang dia minta itu terwujud. Tapi betapa menyedihkannya. Kenapa? Karena setelah doanya terwujud, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dan hidupnya berantakan pada akhirnya. Itu yang banyak kali terjadi. Orang berdoa hanya urusan hawa nafsu. Orang berdoa hanya urusan keinginan. Orang berdoa hanya untuk mencapai tujuan pribadinya. Tapi di sisi lain ada anak-anak Tuhan yang memohon doa, dan kemudian setelah doanya dijawab, dia layani Tuhan, dia hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidupnya makin maju, Tuhan percayakan lebih. Dan ketika dia terus hidup menyenangkan hati Tuhan, Tuhan percayakan lebih, Tuhan percayakan lebih, Tuhan percayakan, dan terus Tuhan percayakan lebih. Itu banyak sekali terjadi. Saya lihat itu dengan mata kepala saya sendiri saudara. Artinya hari ini menjadi perenungan bagi saudara. Apakah saudara hari ini masih berdoa? Dan doa yang saudara naikkan hari ini, doa untuk apa? Apakah doa yang saudara rindu kalau itu dijawab, maka saudara akan melayani Tuhan lebih sungguh, menggunakan berkat jawaban doa itu juga digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau itu yang menjadi keinginan saudara dan saudara laksanakan begitu, maka Tuhan akan menjawab. Hari ini saudara dijawab, ke depan dia akan jawab yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa. Itu sebabnya saat ini saudara, pertanyaannya, doa yang bagaimana yang sedang kita naikkan? Kalau ada doa-doa saudara sudah lama tidak dijawab, coba koreksi dan analisa kembali. Untuk apa yang kudoakan ini? Untuk memuaskan keinginanku kah? Untuk memuaskan hawa nafsuku kah? Atau untuk menjadi berkat? Saudara, dua hal yang kita dengar hari ini, pesan suara Tuhan bagi kita adalah, kalau kita berdoa dan rindu doa kita dijawab, maka tekunlah berdoa. Jangan pernah menyerah, teruslah berdoa. Kalau doa saudara belum dijawab, jangan iri kepada orang-orang yang doanya sudah dijawab. Terus saja berdoa. Dan hal kedua, pesan suara Tuhan bagi kita adalah, apakah doa kita yang kita panjatkan hari ini adalah doa yang benar, doa yang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau tidak, koreksi doa kita saudara. Puji Tuhan, biarlah pesan suara Tuhan ini memberkati setiap kita. Saya rindu berdoa bagi saudara supaya doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan, Engkau melihat mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu doa-doa yang bagaimana yang mereka panjatkan bagi-Mu. Engkau yang tahu seberapa dalam kerinduan mereka supaya doa mereka dijawab. Saat ini Tuhan,
Kami sudah mendengarkan pesan suara-Mu bahwa untuk kami mengalami jawaban doa, kami harus bertekun berdoa. Dan untuk kami mengalami jawaban doa, kami harus berdoa dengan benar. Tujuan doa kami juga benar. Keinginan kami atas jawaban doa kami juga hal yang benar. Saat ini Bapa yang baik, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Ajar mereka tekun berdoa. Ajar mereka berdoa dengan benar, dengan tujuan yang benar. Berkati semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menjawab doa-doa mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saat ini saudara sudah diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, di mana kita telah diberi pesan supaya tekun berdoa, supaya kita berdoa dengan benar. Itulah pesan suara Tuhan bagi kita saat ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, mohon dibagikan renungan ini kepada banyak orang supaya mereka pun diberkati. Dan kalau saudara rindu memberi persembahan syukur karena saudara sudah diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, silakan lihat di bawah video ini saudara. Di sana ada nomor rekening di mana ke sana saudara bisa mengirimkan persembahan saudara untuk menopang kami dalam pelayanan media sosial ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.